Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sekarang sampai dengan UTS ya, dari sekarang sampai dengan UTS, UAS ya, kita akan fokus semua di platformnya di Linux ya. Jadi kita akan belajar tentang kontainerisasi dan juga membangun platform di atas kontainer. Nah untuk itu udah lihat ya materinya di Litera udah saya upload sambil dibuka ya materinya ya. Waktu kita Ya, memang agak Pak. agak mepet. Sebetulnya itu dua pertemuan sih materi itu harusnya. Jadi saya tuh agak lupa awalnya. Saya kira praktikumnya ikut sama yang reguler juga gitu. Oke, saya sambil buka filenya ya. Nah, teman-teman harap diperhatikan. Nanti ke depannya memang kita semuanya full gunakan Linux dan Linux yang digunakan itu CentOS 7. Kenapa? Karena sekarang yang sedang berkembang dan banyak digunakan itu adalah Linux CentOS 7. Jadi sudah ketika kalian belajar untuk production di environment production, kalian betul-betul membuat aplikasi yang dipakai gitu ya, itu kebanyakan runningnya di situ. Jadi jangan nggak ada cerita lagi masih pilih-pilih OS. Saya pengennya Windows, saya pengennya anu-anu enggak ya. Semuanya sudah di satu platform CentOS 7. Nah yang pertama ini kita harus siapkan dulu toolsnya. Boleh gunakan VirtualBox, boleh gunakan juga apa VMware ya. Silahkan kita runningkan dulu. Nah, ini ada link downloadnya. Ini tutorial ini kebetulan gunakannya VirtualBox yang lebih ringan daripada VMware ya. Nah, di sini suara saya kedengaran ya. Kedengeran, Pak, kedengeran. Nah, di sini mohon diperhatikan nanti download CentOS 7-nya yang versi 18.10 versinya, repo-nya. Jadi nanti VirtualBox-nya download dulu, install biasa, bla 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 bla. Tapi harap diperhatikan nanti kalau ngisap virtualisasi itu virtualization teknologinya VT-nya ya di BIOS-nya harus enable ya. Beberapa laptop itu defaultnya di disable ya. Nanti kalau ada kendala pada saat running, biasanya pada saat running OS-nya dia nggak mau biasanya. Nah ini seperti biasa di next next aja ya. Nah ini ada salah satu link download untuk mengunduh ISO-nya. Jadi ISO itu adalah virtual CD ya. ISO itu adalah virtual CD dalam bentuk file. Ini ukurannya lumayan besar, hati-hati ini sekitar 4 gigaan. Bisa di-download di ini saya sarankan gunakan ini 4,4 giga ya. Hati-hati, jangan pakai kuota seluler nanti habis kuotanya langsung. Ini link downloadnya terserah mau di mana aja, cuma saya kasih contoh satu yang saya pakai. Ini versinya 18.10 ya. Minimal 18.10, lebih boleh, jangan kurang. Jadi melakukan pengaturan VirtualBox terlebih dahulu, kemudian kita pilih new ya, seperti biasa new. Nah, pada saat di new ini mohon diperhatikan di sini ada pemilihan ISO-nya. ISO-nya itu nanti kita tentukan dari hasil download tadi. Kemudian namanya terserah. Nah, ini versionnya kalau tidak ada CentOS, pilihnya Red Hat 64. Kalau pilihannya tidak ada CentOS 64, pilihnya Red Hat 64 karena itu satu family. Jadi Red Hat ini versi berbayarnya CentOS, jadi sama ya. Makanya disebutnya CentOS itu nama grupnya itu nama family-nya itu RHEL. Red Hat Red Hat Enterprise Linux. RHEL ini grupnya ada Red Hat, ada CentOS. Ya, jadi pilih ya seperti ini ya.
Kemudian nanti pada saat penentuan hardware-nya, silahkan batasi kapasitas memorinya sesuai dengan kesanggupan dari laptopnya. Minimal 1 giga aja. Jadi laptop yang digunakan minimal RAM-nya 4 giga, minimal banget ya, kalau bagus-bagus 6 atau 8 atau lebih. Nanti setup memorinya di 1 giga, prosesornya satu, minimal satu atau dua. Kalau kalau boleh saran sih dua ya minimal. Ini nanti akan jadi virtual CPU ya, akan menjadikan CPU buatan dari CPU hardware kalian. Ini di next ya. Kemudian harddisknya minimal 10 giga, jangan sampai kurang. Create new ya, karena belum ada. Di next lagi, kemudian finish ya. Setelah finish jangan lupa diklik start. Sebelum klik start, pastikan laptop kalian terkoneksi ke wireless dulu. Nah, bisa pakai WiFi atau hotspot. Saya sarankan jangan pakai seluler ya. Karena karena pada saat proses instalasi itu ada proses updating yang dia gunakan internet ya. Jadi pastikan tidak gunakan seluler. Nah, pada saat network ini ada beberapa pilihan ya. Ada NAT. NAT ini NAT ini adalah translasi dari network laptop kalian ditranslasikan ke komputer. Nah, kalau bridge adapter ini nanti OS yang ada di dalam virtual ini posisinya akan setara dengan laptop. Jadi misalnya laptop punya IP sekian, maka nanti OS yang di dalam virtual mesin ini juga akan punya IP sekian. Jadi artinya bridge itu interface-nya si CentOS yang di VM ini dia akan akan numpang ke interface network yang digunakan laptop internetan. Nanti di bridge adapternya ini akan tergantung pada connect-nya si laptop ini ke wireless atau ke kabel. Jadi kalau kalau laptop dalam kondisi connect ke wireless, maka dia akan ngikut ke jaringannya wireless. Kalau dia connect ke kabel, maka dia akan ikut ke jaringannya kabel. IP-nya masing-masing ya. Kalau NAT tadi IP-nya satu, digunakan bersamaan. Tapi kalau kalau bridge itu dia digunakan secara numpang atau masing-masing, secara virtual, secara logikal masing-masing, secara fisik dia numpang ke interface network yang kalian gunakan, misalnya WiFi. Kalau internal network ini hanya digunakan untuk komunikasi antar komputer kalian dengan si apa namanya, antara komputer kalian dengan si VM-nya. Dia tidak bisa akses internet dan seterusnya. Karena kalau mau akses internet dia harus NAT atau bridge. Kalau host only adapter itu adalah interface yang hanya digunakan antar virtual mesin. Jadi kalau ada 3 virtual mesin, connect ke host only adapter, nanti dia, oh kebalik, kebalik, sorry saya salah, saya lupa. Host only adapter itu hanya menghubungkan antara komputer kalian dengan si VM yang ditentukan. Tapi kalau internal network, itu nanti kalian kalau punya 3 VM misalnya, itu hanya akan berhubungan antara VM-VM virtual saja. Tidak bisa connect ke laptop, tidak bisa connect ke internet, dan lain-lainnya. Ini yang lainnya yang jarang dipakai, jadi saya nggak akan jelaskan. Jadi pilihnya bridge. Nah, nanti bridge-nya pilih ya. Nanti bridge-nya itu pilih. Ini kebetulan Realtek bla 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 802.11 itu protokol wireless Wi-Fi. Nah, ini di-bridge-kan ke wireless. Jadi nanti seolah-olah si jaringan yang di dalam si CentOS ini dia adalah komputer baru yang terkoneksi ke wireless ke Wi-Fi rumah Anda gitu. Melalui secara fisik ke wireless di laptop Anda. Seperti itu. Nah, ini nanti kalau bridge ini wajib ditentukan. Interface yang mana dan ini bisa diganti-ganti. Ini nggak hanya pada saat awal aja. Nanti ke depannya saya misalnya connect ke LAN ya, saya ganti ke LAN dan seterusnya. Kemudian setelah selesai semua pengaturan networknya, bridge-nya sudah selesai, dan saya hanya akan menyarankan menggunakan bridge ya. Artinya selalu dalam keadaan connect ke WiFi. Kalau mau nanya langsung disanggah aja, kemudian klik start ya.
Nah, pada saat klik start ini, nanti pilihnya jangan yang tes ya, tapi pilih yang install. Kemudian pilih bahasanya, jangan bahasa Indonesia, Riut, asli Riut bahasa Indonesia itu. Saya saya sangat kebingungan ketika diganti bahasa jadi bahasa Indonesia. Kalau tiba-tiba error keluarnya itu bukan error tapi galat, galat naon itu maksudnya oh galatnya error. Nirkabel teh wireless. Perambanan tuh apa coba perambanan? Ada yang tahu nggak artinya perambanan? Perambanan itu browser, liar kan? Jadi mending bahasa Inggris aja. Inggrisnya pilih yang standar UK, ya. Date and time-nya kalau bisa diatur dulu pilihannya. Nanti pilih Asia/Jakarta ya. Ini suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Masih, Pak. Kemudian installation destination. Install destination-nya. Nah, nanti instalasi destination-nya kita pilih ya. Seperti ini. Pilih automatically aja, langsung done. Nanti sebenarnya kalau secara advance itu ada ketentuannya, ada pengaturannya lebih lanjut sebenarnya. Cuma karena mata kuliah kita bukan mata kuliah sistem operasi, jadi kita tidak fokus membahas itu. Jadi kita apa namanya automatically aja. Kalau saya biasanya nyetingnya ini I will configure partitioning. Pilih yang ini ya. Kemudian selesai begin installation seperti itu. Nah, nanti ada pada saat instalasi ini paralel dengan instalasi kita akan diberi prompt untuk mengatur password root. Di sini ada dua menu sebenarnya. Ada pilihan untuk mengset password root. Artinya root itu adalah inti atau super adminnya saja atau boleh juga kita menambahkan user langsung pada saat instalasi. Kalau saya jarang, kalau saya biasanya jarang menentukan user creation di sini. Biasanya saya urut aja. Nanti bikin user itu saya biasanya ketika sudah selesai instalasi. Jadi yang wajib itu adalah mengset password untuk rootnya. Nah, passwordnya ini nanti ada ketentuannya. Apakah to short, apakah to apa, minimal dia harus strong. Strong itu artinya kombinasi antara huruf besar huruf kecil, special character, alpha, kemudian numerik, minimal 8 karakter itu udah otomatis sangat strong nantinya. Pada saat penentuan password ini usahakan jangan password seperti tanggal lahir seperti itu ya. Kombinasikan. Kemudian selesai itu. Nah, ketika selesai masuk ke dalam apa namanya? Ketika selesai masuk ke dalam sistem operasi, selesai instalasi sistem operasi, maka kalian akan diketemukan dengan halaman login. Login. Nah, sebetulnya cukup sampai di sini. Nah, sampai di sini tuh kita selesai instalasi OS sebetulnya. Nah, nanti ketika sudah selesai OS, kalian masuk ke dalam terminal. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Belum ada, Pak. Nah, pada saat instalasi sistem operasi, mesti hati-hati karena pada saat setelah instalasi sistem operasi, karena kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu instalasi Docker. Nah, instalasi Docker ini, teman-teman, yang harus diperhatikan adalah ini kita harus masuk ke dalam si apa namanya konsol. Kita harus masuk ke dalam konsol. Kita harus cek dulu. Kita harus cek dulu nanti apa namanya ketika selesai instalasi operasi di VirtualBox kita harus cek dulu berapa IP-nya. Saya kasih contoh ya ngecek IP ya. Saya kasih contoh ngecek IP ya. Saya kasih contoh cara ngecek IP.
Jadi nanti kalian akan masuk konsol, kemudian login. Setelah login buka terminal, di terminal nanti kita cek dulu IP-nya dapat berapa. Nih. Nah, kita cek dulu IP-nya. Kebetulan IP-nya ini adalah segini. Lihat lihat ETH 0-nya ya. Ini tandain ya 130 ya. Nah, nah kebetulan kalau saya pakainya IP yang lain ya. Nah, nanti sampai sini dulu lah. Kayaknya kayaknya agak agak repot kalau kita langsung masuk ke instalasi Dockernya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, tadi kan laptop kalian tuh berapa core sih biasanya? Coba ada yang mau menyampaikan biasanya berapa? Atau tuh berapa core sih prosesornya? Halo? Yang punya kalian berapa core laptopnya? Bentar, Pak. Coba cek. Jadi target di pertemuan satu itu cuman bisa masuk ke instalasi sistem operasi, setting networknya, kemudian masuk ke konsol, cek IP. Cara cek IP itu kalau kalau ternyata nanti si CentOS-nya ada GUI-nya, ada tampilannya, tidak layar hitam, nanti masuk ke cari terminal, cari menu terminal. Kemudian ketikkan if config. Dan ini biasanya rubah-rubah IP-nya ini. Nanti di pertemuan kedua saya akan kasih tahu kenapa pentingnya nyatat IP. Yang minimal kita tahu dulu IP-nya. Berapa core? Belum ketemu, Pak. Ngeceknya di sebelah mana, Pak? Ya, kita gini aja. Bentar, bentar. Windows, kontrol panel, kemudian sistem, ya. Cari device manager. Oh, kok gini ya sekarang tampilannya? Iya, beda, Pak. Saya juga baru baru tahu nih tampilannya jadi begini. Cari device manager deh. Nah, masuk device manager ya. CPU, mana CPU? Prosesor nih ya, prosesornya lihat. Punya saya 4 core, guys. Ya, punya kalian berapa core? Coba cek. Cek dulu. Jadi maksimal kalian nyeting CPU di mana? Di VirtualBox itu 4 core ya, jangan lebih. 1 sampai 4 core, minimal 1, maksimal 4. Sesuai dengan jumlah core yang tersedia di sini. Coba cek dulu. Ahmad cek dulu. Punyanya 8, Pak. 8. Prosesornya apa sih kok 8? Keren banget. Core i5, Intel i5, generasi 10, Pak. Coba Intel i5 Gen 10. Nah, coba berapa core? 8 apa 6? 8, Pak. Oh, 8 ya. Oke. 8 ya. Coba lihat punya saya Ya, berapa. Ini virtual mesin punya saya nih. Berapa jumlahnya tuh? Nih lihat angkanya berapa nih yang terakhir. 128. 128 core. Memorinya
252 GB. 52 ya. Saya juga pengen tahu prosesornya apa ya. How to check processor in Linux command line. Oh ini, LS CPU. Prosesnya apa? Nah, ini proses saya ini. Intel Xeon Gold. Hmm. Lihat berapa core. 64 core tapi jumlahnya 32 core tapi jumlahnya 4 prosesor. Ya. Jadi yang punya saya itu satu prosesornya itu 32 core. Cuman posisi hardware itu ada 4 prosesor di satu mesin. Jadi banyak jumlah core-nya. Ya itu intermezzo aja lah. Bahwa di dunia nyata itu prosesor itu besar. Jadi digunakan untuk database server itu. Ya, sampai semuanya bisa instalasi dan bisa tahu IP-nya. Nah, tesnya gini ya, ping sampai ke laptop. Kalau saya IP-nya yang ini nih, guys. Kalau saya pakainya IP yang ini, kalau teman-teman pilihnya TH0 ya. Kalau saya pakai yang ini. Nah, coba saya ping dulu, ping ya. Tes dulu, ping dulu, udah bisa belum? IP-nya berapa tadi? Ya, bisa ping dulu, oke. Setelah bisa ping, nanti kalian download putih ya, Google, download putih ya, download. Kemudian pilih yang 64 bit, buka putihnya, install putihnya, nanti keluar seperti ini. Karena saya sudah terinstall, jadi saya akan lihat hasilnya aja. Nah, nanti terbuka seperti ini, kemudian connect, masukkan IP-nya, portnya settingnya 22, di open ya, ya clear ya. Targetnya adalah sampai sini, sampai bisa connect pakai putih, udah selesai di pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita baru instalasi Docker dan kontainernya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Selesai ya? Iya Pak, tidak ada Pak. Iya, Langsung Pak. dicoba. Ini kalau ini nggak bisa lanjut nih ke pertemuan berikutnya, Wayahan. Jadi semuanya harus coba. Challenge-nya adalah cari tempat buat downloadnya agak agak gede. Tapi kalau minimal kalau pas misalnya aja sih download download CentOS-nya aja sih. Kalau kesananya kayaknya cukup sih pakai tethering HP juga paling ngabisin berapa segiga ke kesananya mah. Yang gede itu pas pertamanya ini sih sebetulnya download CentOS-nya. Oke ya, saya akhiri.